Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Frame Info. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang penjelasan ilmu logika oleh Ibnu Sina. Sebelumnya kita sudah membahas tentang logika menurut pandangan Ibnu Sina pada bagian pertama. Sekarang kita masuk kepada penjelasan ilmu logika oleh Ibnu Sina bagian kedua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang masalah, yaitu logika dalam menganalisa masalah perlu pengetahuan tentang komposisi dan unsur-unsur penyusun tunggal dari masalah. Nah, penjelasannya adalah setiap masalah atau objek memiliki beberapa objek berurut atau beberapa kata berurut yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Maksudnya adalah sebuah masalah atau objek itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia memiliki objek-objek atau unsur penyusun tunggal, yang mana ketika unsur penyusun tunggal ini bergabung, maka objek itu lahir. Seperti itu maksudnya. Nah, sehingga dapat menjelaskan objek tersebut ke hal-hal lain yang memiliki hubungan. Atau bisa juga setiap objek atau setiap masalah memiliki objek-objek tertentu yang berbentuk dan jika digabungkan atau diurutkan akan menjadi sebuah objek baru atau objek yang lain. Jadi ketika sebuah objek tunggal itu bergabung menjadi satu, dia akan melahirkan objek yang lain atau sebuah objek yang baru. Nah, unsur-unsur penyusun tunggal ini itulah yang membuat objek ini dikenali sebagai sesuatu yang lain. Objek atau elemen tunggal yang menyusun atau bergabung menjadi satu objek baru atau objek yang lain disebut dengan komposisi. Nah, jadi satu objek tertentu itu jika dia memiliki unsur-unsur lain yang menyusun dirinya, dia disebut dengan istilah komposisi. Seperti itu. Sementara objek atau elemen tunggal atau unsur penyusun tunggal dari suatu komposisi disebut dengan al-mufradat atau unsur penyusun. Jadi kalau gabungannya itu disebut dengan komposisi, maka penyusun tunggalnya disebut dengan istilah al-mufradat dalam penjelasan Ibnu Sina. Jadi kesimpulannya adalah sebuah objek adalah komposisi atau gabungan dari beberapa unsur atau objek penyusun tunggal atau al-mufradat yang bergabung menjadi objek tertentu. Ya, semoga tidak kebingungan ya mendengarkan penjelasan ini. Nah, sekarang kita jelaskan dengan contoh bagaimana sih tentang komposisi dan al-mufradat dalam logika menurut Ibnu Sina ini. Misalkan kita ambil contoh adalah singa. Nah, singa ini sebagai sebuah objek. Adapun al-mufradat atau unsur penyusun tunggal dari singa adalah pertama, dia adalah seekor hewan. Kedua, singa ini mengaum. Dan ketiga, singa ini termasuk hewan pemakan daging atau sering disebut dengan karnivora. Keempat, singa itu memiliki surai atau rambut singa yang ada di bagian kepalanya itu disebut dengan surai. Nah, ketika kemudian keempat al-mufradat atau unsur penyusun ini digabung menjadi satu, maka akan menjadi sebuah komposisi yang disebut singa. Nah, bagaimana penjelasan komposisinya? Penjelasan komposisinya adalah singa adalah hewan yang mengaum. Singa adalah hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Singa adalah hewan yang memiliki surai. Nah, tadi yang di awal dijelaskan itu adalah unsur penyusun tunggal atau al-mufradat. Penjelasan selanjutnya itu disebut dengan komposisi. Nah, kesimpulannya adalah pemahaman tentang suatu komposisi memerlukan pemahaman tentang masing-masing penyusunnya. Jadi ketika kita mendapatkan satu masalah atau kita ingin menganalisa sebuah objek, kita harus memahami apa unsur-unsur penyusun tunggalnya agar objek atau masalah itu jelas bagi kita. Seperti itu. Nah, sebagai bahan perenungan ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Misalkan, adakah perbedaan makna antara air panas dan panas air? Ini jelas berbeda. Kalau air panas adalah air yang panas, tapi kalau panas air itu pasti akan berbicara tentang suhunya atau suhu dari air tersebut, panas atau tidak. Selanjutnya,
adakah perbedaan makna antara rumah makan dan makan rumah? Ini jelas berbeda. Kalau rumah makan adalah sebuah rumah yang memang khusus untuk makan dan minum. Tetapi makan rumah itu pasti berbeda. Yaitu ya langsung rumahnya yang dimakan. Nah, apakah urutan kata makan rumah adalah benar atau sah? Jelas itu tidak benar. Apakah ada perbedaan makna antara mie goreng dan goreng mie? Ya, kalau mie goreng itu menunjuk kepada objeknya, yaitu mie yang sudah digoreng. Tetapi goreng mie itu bisa saja menunjuk kepada perilakunya, atau dia sama sekali tak punya makna. Karena kalau goreng mie adalah sebuah kata kerja, dia harus ditambah imbuhan menggoreng mie. Apakah urutan kata pada goreng mie adalah sah atau benar? Kalau kemudian dia adalah sebuah tindakan, maka jelas kata goreng mie ini salah atau tidak sah. Nah, hal tersebut atau komposisi dan al-mufradat ini tidak berlaku dalam segala hal, namun hanya berlaku dalam kondisi di mana dan urutan komposisinya sah atau benar. Inilah alasannya mengapa pengguna logika perlu mengenali dan memperhatikan elemen-elemen tunggal atau unsur penyusun dari sebuah masalah atau sebuah komposisi. Lalu kemudian setelah itu memperhatikan komposisinya. Jadi dalam menganalisa sebuah objek, dalam melihat satu masalah, kita harus memperhatikan apa unsur-unsur penyusun dari masalah itu. Atau kita memahami komposisinya. Nah, untuk memahami komposisinya, kita harus memahami apa penyusun tunggal dari objek tersebut. Nah, saya kira pada kesempatan kali ini atau untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan tentang ilmu logika oleh Ibnu Sina di bagian kedua. Kita akan lanjut pada bagian ketiga di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.